Yo Sobat Tangguh, ini dia part terakhir dari perjalanan dan aksi kami di penanggulangan banjir Kabupaten Landak. Sampai ke titik terakhir pun masih ada aja nih keseruan yang kita temui. So langsung aja habisin part penghabisan dari petualangan kami di banjir Kabupaten Landak. Selamat menyaksikan. Sampai di kantor desa, kita disambut sama Ibu Sekdes nih. Sip, kita titipin sembakonya sama beliau ya. Stop. Beres titip sembako, kita lanjut ke Anik. Makasih. Jauh ya Kak Anik Kak ya? Nggak nyampe setengah jam, Mbak Dek. Ya. Bisa nggak Kak? Nanti kalau memang nggak bisa nembus Sidas, balik lagi lihat Gombang. Balik lagi lihat Gombang. Sinyal bisa nggak ya Kak ya? Nggak, soalnya biar Kayaknya semua mati lah. Total kan? Mereka yang udah masuk tuh Karena takutnya itu Mbak Dek. di Aniknya juga, di Aniknya juga. Anik tuh ada sinyal, cuma pasti dimatikan. Kayak di sini nih. Kak, lanjut Kak. Susu juga ya? Iya. Nanti pandai ya Kak. Bilang Pak Kades, makasih banyak ya. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan jalur utama Kabupaten Landak itu, sebelum mencapai Darit, kita tuh harusnya ngelewatin desa Anik dulu. Tapi karena di jalur Anik saat itu masih banjir, jadi kita potong rute. Berarti kali ini kita tinggal putar balik aja ke arah Anik. Ya, lanjut Kak. Kita ikut jalurnya Kakak ya. Sayangnya di tengah perjalanan rute terputus oleh banjir. Berapa jauh? Jadi kita menuju ke Anik lewat jalurnya Darit ini. Tapi di tengah jalan kita ketemu ini nih, genangan. Gak tahu seberapa panjang, seberapa jauh. Mau coba lihat dulu apa di sana kelihatan. Ternyata di sana nggak terlalu jauh sih, nggak terlalu panjang. Udah kelihatan daratannya di sana. Harusnya sih bisa. Itu apa? Yang paling dalam tuh nggak panjang ternyata. Mobil sih udah ada yang lewat. Dalam yang di situ ya tuh Pak. Soalnya mobil pickup ada yang di sana dah. Hah? Mobil pickup udah ada yang di sana, berhenti di sana. Nah, tapi dia nepi, terus udah kelihatan, udah belok situ udah kelihatan jalan daratnya. Ah, yang itu aja. Ya. Nggak jauh, tapi yang tengah tuh ya agak dalam. Segini lah. Ada pickup di sana. Dia nepi. Jalan kaki kan? Tengok Pak. Hah, jadi gimana nih? Lewat Darit lah. Lewat Sidas lah. Rumah. Mau nyoba dah? Kalau ragu mundur. Soalnya tuh ada yang sampai sana. Ada yang udah sampai. Dia enggak yakin sih. Jauh ke banjirnya Bang ya? Enggak. Udah misal udah sampai belokan tuh udah nampak itu keringnya. Cuma nggak tahu apakah masih ada titik lain lagi. Oke, di sini kita diskusi dulu bagaimana baik dan amannya menuju ke Anik. Bisa gitu. Mutar Gombang lagi. Bebas. Nah. Padahal kita udah dekat. Iya kan? Udah dekat nih. Berapa menit gila?
35 lah. Setengah jam. Banjir aja. Khawatirnya di sana setelah titik ini ada titik lagi sih kak. Itu sih. Ini dia yang banjir yang dulu sana ini ya yang banjir. Oh ini iya kak. Katanya setengah jam lagi kan? Mau jalan agak pajar. Apa? Kena, masuk dalam ini. Masuk. Jalan. Kena. Bapak itu ya sini ah. Dalam ini. Ah pas ke bapak tuh ya tadi. Iya tadi udah dicek dah dalamnya segitu ya. Kalau saya malah bebek pun saya hantar sih. Tapi tergantung balik ke driver sih dia yang tahu kondisi. Masuk. Apa kopling kok? Udah lah, nggak usah mobil orang nih boy. Tetap kopling kok dia. Sebenarnya udah gua cek rasa-rasanya antara aman atau kagak ini. Kita benar-benar ragu. Iya kalau banjirnya cuma di titik ini aja. Kalau di depan ternyata masih banyak dan lebih tinggi lagi. Waduh, bisa berabe mobil orang. Ya, minta doanya ini, gengs. Moga kita bisa punya mobil 4WD sendiri, biar bisa tembus ke lokasi-lokasi yang sulit dilewatin Avanza dan kawan-kawan. Ada jalannya bisa kita. Ada kota di sini. Udah motor gumbang lah. Ya, Gi, jaman Gi. So, jadi kita nggak jadi lewat jalan ini. Walaupun sebenarnya dari sini tuh motongnya sangat banyak sih kawan. Tapi karena ada satu titik banjir yang kita cukup riskan untuk mobilnya si jadi kita nggak berani. Mending kita keluar banyak waktu daripada keluar banyak uang ngurus mobil orang. Kalau istilah kata orang Pontianak tuh beli tak mampu ganti mampu. Tapi nggak apa-apa karena kita juga kan sambil nunggu ini juga informasi dari Fajar apa mereka udah dapat update untuk lokasi di sana, apa udah update info untuk lokasi posko di sana kan. Siapa saja pun Mereka yang dari Sismala yang tahu tadi udah turun ke daerah kan lagi Gombang. Kalau dia tahu dari tersebut dan Oke, kita lanjut dulu perjalanan. jadi mereka nyusul. Balik lagi ke kampung Gombang tadi. Dan kita putusin untuk kembali ke rute alternatif sebelumnya. Terus di sana kita bakalan cari simpang yang mengarah ke Simpang Sidas. Nanti dari Simpang Sidas kita tancap ke Anik. Berharap di jalur itu nggak ada banjir sampai tujuan kami. Berarti emang udah terlepas. Nggak, dia pakai lem soalnya. Oh iya, berarti emang udah pernah terlepas kan? Nggak ada scrub apa tuh. Memang nggak ada. Atau hilang. Kayaknya cuma disangkutin doang. Jadi kita nyoba lewat jalan ini tadi. Terus mau tancap di sini. Ternyata tuh di luar perkiraan kita tuh dalam banget di sini. Akhirnya tuh bumper tuh nabrak lepas gitu. Aduh, sulit sih. Ini kita lagi berada di jalan. Jalan apa ini namanya? Kena nih kalau mundur kena ya. Tinggi kayaknya tuh, Pe. Tadi pun itu bilang bisa gak, Pe? Ternyata nyangkut, Pe. Tanah itu. Karena ini dalam sini. Jadi harus di atas ini deh. Iya, oke lah di sini yang kiri nih aman. Yang sini nih. Tadi kita bikin jalan supaya mobil bisa ngelewatin tanah. Ah tuh. Ini. Ah. Agak lebar. Bukan. Ah, tuh belakang tuh. Wih. Loh, kok ke situ? Dah, kedorong. Ya, kedorong.
Nyangkut. Nyangkut. Masuk. Sini sudah Pak. Ya, ginilah tugas relawan, gengs. Mungkin di mata orang-orang banyak kesia-siaan yang kami lakuin. Cuma buang-buang waktu dan tenaga. Punya hari libur malah dipakai bertempur. Tapi nggak tahu ya, entah kenapa kita senang aja capek-capean gini. Kayak ada rekreasi sendiri. Terlebih kalau ke lokasi bencana. Bukan mau sosokan pahlawan yang datang bawa bantuan sih, lebih kepada mengasah empati kita aja untuk ikut ngerasain saat-saat tak beruntungnya manusia, tapi mereka tetap bisa tangguh dan bahagia. Itu bener-bener kekuatan banget sih. Di tengah perjalanan panjang pun banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Mulai dari rute yang sangat-sangat membingungkan. Tapi auto bisa lewat ke? Bisa. Oh lah. Oke, makasih Bang. Oke. Medan yang nggak jarang cukup bikin tegang. Ketemu sapi orang lagi santuy di tengah perjalanan. Takut deh. Kok abang tadi bisa lewat ya? Si Arif tutup pantat itu. Banyak suruh maju. Atau sesekali turun untuk memastikan ini mobil orang bisa aman ngelewati medan. Oh, kiri. Oke, naik. BTW, ini semua kita lakuin dengan senang kok. Sumpah dah, lebih sering gak mau menyesal sedikit pun. Walaupun terkadang di perjalanan kita miskom dan diem-dieman karena keputusan yang gak semuanya bisa menerima. Ya, biasa itu. Gak ada teamwork yang berproses mulus-mulus aja kan? Tak dari main. Kami dari Darit. Oh, aku dari banjir kan? Oh. Lurus ya. Terus ya kan? Simpang. Nana lagi? Nana, Oh. ada pun simpang usah lari kau pakai lurus. Oh. Oke. Makasih Dong. Ahi yang masih ingat tuh kawan-kawan tuh. Cuman Kak Ahi makan apa makan lu? Maju. Makan apa? Maju. Makan apa? Oh, bukan maju. Maju Pasar. Maju masa Mali maju makan. Masa lembut mana? Mali. Sekarang kita lagi berada di Simpang Sidas. Di sini kita mau saat dulu lah. HP asli. Hah? Stop recording. Sumpah dah, rute yang lumayan menguras tenaga. Gokil, terhitung hampir 3 atau 4 jam kami luntang-lantung di rute yang tadi. Kira-kira nyesel nggak sih? Kenapa nggak maksain aja ya nembus banjir di jalur utama yang tadi? Astagfirullah. Tapi ya gitulah serunya relawan, gengs. Semua ada hikmah dan ada sabarnya. Insya Allah nggak ada kesia-siaan kok. Malah kita seneng ngadepinnya. Jadi punya pengalaman di lokasi-lokasi yang baru kita jumpai. Di tengah perjalanan dari Sidas menuju Anik itu pun tiba-tiba kita menghadapi apa yang selama di perjalanan dihindarin. Ambil dia pakai kemeja tuh. Dia kan pakai kemeja tuh. Ternyata belum sampai ke Anik pun di tengah perjalanan kami dihadangi banjir yang benar-benar nggak terprediksi masih menggenang jalanan dan terpaksa mobil kami menerobos banjir. Aku tak bisa laju lagi.
Nah, beginilah keseruan dan kesantuyan warga dalam menghadapi bencana, geng. Penuh suka, sampai-sampai dukanya tenggelam oleh genangan. Nice. Halo guys, inilah enaknya kalau ada banjir guys. Tolong Bapak Binin, masih ada hikmahnya guys. Bahkan mereka ngebantuin setiap penyintas yang nggak bisa lewat. Dengan sederhana dan tawa, mereka berempati nyata. Beuh, keren banget dah. Kita benar-benar hanyut dalam kemeriahan warga merayakan perjuangan, sama-sama menjadi kuat dalam setiap keadaan dunia yang tak selalu baik-baik saja. Nani? Setelah berhasil ngelewatin gegap gempita warga di jalur yang tergenang, akhirnya kita sampai di Anik. Dan ternyata tim Faji memutuskan untuk kembali ke Pontianak karena observasi mereka menyimpulkan bahwa arus surut air sangat kencang, yang artinya nggak lama lagi banjir Anik akan segera surut. Bes nak tembak orang. Oh. Biasa. Belum. Dah, aman. Dari udah. Oh, akhirnya sampai juga. Saya dah balik ke? Balik lagi. So, di sini kita atur ulang rencana. Dari yang awalnya bakalan buka posko hangat dan dapur umum untuk masak makanan bagi warga, jadinya langsung nganterin sembako ke warga aja. Bang, tadi ada dapat info dari warga, katanya ada yang kesana lagi. Siapa? Siapa yang kesana lagi? Tadi itu Wah, Bang. baliklah ke sini ini kemana? Oh, berarti di sana udah enggak ada siapa-siapa? Enggak ada. Kita pindah ke Jalin. Malam ini. Wah, jauh. Jauh. Sebenarnya kita punya beberapa opsi alternatif, antara bergeser ke daerah Menjalin atau ke Kota Ngabang, yang keduanya bersiap akan menerima kiriman banjir dari daerah hulu. Tapi karena prediksi BMKG menyatakan musim penghujan udah berakhir, jadi kita nggak beralih ke daerah-daerah tadi, dan tetap di Anik dengan plan B, yakni membagikan langsung sembako, yang tadinya mau kita masak kalau jadi bangun dapur umum di sini. Dan setelah persiapan selesai, juga ditemani salah satu ibu kader PKK di Anik, kami pun bagiin sembako, daging super kurban, dan lilin ke rumah-rumah warga. Nggak terasa hari pun semakin menggelap. Arus air yang mulai surut semakin kencang melewati langkah-langkah kami. Malam Sobat Tangguh, jadi sekarang kita berada di Desa Anik. Kondisi air sekarang masih lumayan. Di beberapa titik itu ada yang sepinggang bahkan sedada dengan arusnya yang cukup deras karena kiriman dari daerah hulu. Saat ini kita sedang menyalurkan super kurban dan lilin juga karena kondisi di Anik itu benar-benar gelap. Arus listrik dimatiin untuk warga. Oke, itu dulu laporan untuk penyaluran malam hari ini. Semoga warga tetap tabah sampai situasi kembali kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perjalanan hari itu pun benar-benar mengajarkan kami bahwa nggak ada tuh yang sia-sia dalam setiap tujuan baik. Bahkan ketika secara kasat mata dan penilaian manusia itu sia-sia. Lepas lagi. Hari itu pun kita bertambah yakin bahwa bencana adalah rencana darinya untuk menguatkan senyum-senyum kita menjalani keadaan di dunia yang sesukanya. Mengajarkan kita betapa bahagianya bisa merayakan perjuangan. Dan ketika gelap datang, kita mau menjadi benderang yang meski sedikit, tapi jika berbagi dengan masif, tentunya sangat berdampak positif. Alhamdulillah, terima kasih warga Darit dan Anik udah ngajakin kita untuk ikut merayakan perjuangan saat itu. Semoga kekuatan ini selalu hadir lagi saat kita merasa diri ini lagi nggak baik-baik aja.
So gengs, makasih buat kalian yang udah support channel gua dan nonton vlog kali ini. Semoga menyenangkan dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you next video. Tetap semangat, sebarkan manfaat. Assalamualaikum. Terima kasih lah. Campur terung, om makannya. Mobil siapa nih? Satu sedikit. Bok. Itu mobilnya si. Makasih lo Bang Bokep. Mantap. Sana lo Amiki lo. Sana lo. Masih lo Bokep. Masih lo. Oke, mantap. jangan. Oh, jangan.